Sedikit mengomentari kebijakan KDM tentang pengangkutan anak-anak, ya tanda kutip, diangkut ke barak militer ya. Di acara seremonial pertemuan orang tua dan anak, di situ terharu ya. Di sini yang beruntung siapa? Ya saya pastikan dua-duanya ya. KDM ya, bisa namanya itu berkibar dengan kayaknya di framing baik gitu ya. Kalau orang tuanya seneng, mungkin saat itu anaknya mungkin bisa waras ya. Ingat, meski hanya ketika di barak, katanya sih 2 tahun harus, ya kadang bisa balik lagi ke sana. Selama 2 tahun tuh katanya dipantau pengakuan anak yang sudah pernah ke barak, selama 2 tahun dipantau ya. Disinilah ini ya, buat ibu-ibu yang bertemu sama anaknya nangis terharu ya, nggak apa-apa, emang mungkin lama tak ketemu akhirnya nangis terharu. Ingat ya, ya mungkin nangis bahagia lah. Di sini anak ibu itu bukan diterima jadi aparat negara, misalnya jadi polisi lah, jadi tentara lah, bukan ya. Jadi jangan terlalu berlebihan lah ya. Ketika ada pertemuan ibu dan anak di barak militer ya, konsepnya mungkin tangis bahagia, tapi ya harus bisa berpikir seharusnya ya. Para orang tua ini malu seharusnya, karena apa? Gagal mendidik anak ya. Ingat ketika sedang membuat anak tersebut dengan pasangannya aoh ya, enak berdua, tapi ketika anak sudah lahir gagal mendidik dan diangkut ke barak militer dan endingnya nangis haru ya, karena pemikirannya mungkin anak saya bisa baik ketika sepulang dari barak. Iya, kalau mungkin bisa lempeng-lempeng aja, bisa digaris lurus selamanya nggak masalah. Kalau hanya sesaat, nanti endingnya akan kembali ke setelan awal. Karena apa? Anak-anak seusia segini ya, itu akan susah ya, karena masih dalam taraf pencarian jati diri. Nah ini misal anak sudah keluar dari barak, oke, mungkin selama 2 tahun dipantau ya, dia berusaha memframing dirinya tuh ya baik, tertib, patuh sama orang tua. Tapi ketika sudah tidak dipantau atau beberapa tahun yang akan kembali ke setelannya masing-masing ya. Nah dari sinilah peran orang tua itu perlu ketika anak masih balita ya. Sibuk mencari uang ya, harus juga perhatikan perkembangan atau pergaulan anak ya. Di sini kembali lagi ke orang tua ya. Di sini saya bukannya julid, saya apresiasi ya dengan kebijakannya KDM ya. Tapi kembali lagi, anak-anak itu anak-anak kalian, para orang tua yang seharusnya malu kalau sampai anaknya diangkut ke barak ya. Habis ini aku putarkan video Mas Bro yang simpati dan kasihan sama Lemon ya. Perhatikan dulu videonya. Guys, kalian ikut ngerasa sedih nggak sih ngelihat si Niki ini di borgol ya waktu dipindahin dari tahanan kepolisian ke kejaksaan? Aduh, gua pikir Niki ini bukan teroris ya, kenapa sih harus diborgol segala? Dan pas saat dia digandeng nih pakai baju coklat ini ya sama kedua petugas kejaksaan atau kepolisian itu, gua nggak tahu lah ya. Gua inget jadi dia itu seorang ibu loh, dia juga masih punya anak kecil. Kebayang nggak sih kalian yang membenci Niki mikir kesananya nggak sih? Ya, kalau sampai Niki ada apa-apa, terus anak-anaknya terlantar, apa negara mau urus anaknya? Ya kan? Terus juga ya, gue mikirnya lagi loh. Niki ini walaupun suka bikin huru hara, tapi apa yang dia omongin itu bener loh. Kalau tanpa Niki juga ya, kita nggak akan tahu skincare yang berbahaya itu seperti apa. Dan mungkin sampai sekarang ini gue tekankan lagi, mungkin kita terus menghabiskan uang hanya untuk membeli skincare yang abal-abal, coba bayangin.
Ya, tapi sebenarnya salah Niki itu di mana? Tapi gue syukurnya tuh kenapa coba? Yang gue dengar nih ya, nggak tahu benar atau enggak. Saat dipindahkan ke kejaksaan ini, sekarang pasal pemerasan itu udah hilang katanya. Karena tidak terbukti Niki ini memeras gitu. Kalau misalkan emang memeras ya, kok aneh gitu memeras kok bisa dicicil 2 kali, kok bisa nego, kok bisa dibalikin lagi 3,4 sampai sisanya 600 juta lagi. Itu gimana pasal pemerasan itu di mana? Letak pemerasan itu nggak ada gue pikir tuh. Ya, gue inget momen dia tuh ya waktu dia pelukan sama Loli. Ingat nggak? Kita sedih ya ngeliatnya ya. Sekarang Niki diperlakukan seperti ini gimana yang nggak sedih juga coba? Gue bukan ternaknya Niki, gue bukannya basarnya Niki. Tapi apa yang gue sampaikan ini berdasarkan pemikiran gue sendiri, berdasarkan hati gue sendiri. Ya, apa yang dialami Niki sekarang, pasti nanti setelah keluar, Niki akan lebih naik lagi. Ya, gue yakin itu. Kenapa coba? Dia ini termasuk salah satu orang. Gue nggak mau tahu lah ya kesalahan Niki ini apa ya. Tapi yang gue lihat sekilas, Niki ini seolah kayak dizolimi juga loh sama orang saat ini tuh. Ya, P21 seperti dipaksaan dan kepolisian pun sepertinya pintar. Dia melemparkan tanggung jawabnya terhadap kejaksaan. Karena mungkin kepolisian juga menjaga marwahnya. Kita nggak tahu ada apa di dalamnya ya. Cuma dalam hal ini harusnya kalau misalnya Niki tidak terbukti pemerasan, jadi bebaskanlah. Dan kalau misalkan melihat kasusnya itu sampai diperpanjang terus, berarti bukti permulaan yang awal-awal yang menyebabkan Niki ditahan itu harusnya nggak kurang kuat. Ya, harusnya Niki nggak ditetapkan sebagai tersangka lebih cepat waktu itu loh. Ya, jadi guys tetap doakan Niki semoga dia cepat keluar. Dan gue percaya nih ya, Niki pun di dalam pun ya mereka tidak akan susah lah Niki. Ya usaha tetap berjalan atau apapun itu. Cuman tetap mau gimana pun usaha dia itu seorang ibu. Seorang anak itu selalu membutuhkan seorang ibu, bukan hanya soal duit. Ya, jadi kita sama-sama doakan Niki supaya cepat keluar aja. Semoga yang terbaik untuk Niki dan ya tetaplah berkarya dalam hal membongkar hal-hal yang dianggapnya nggak baik gitu ngerti nggak untuk diinformasikan kepada masyarakat dan itu sangat berguna sekali bagi masyarakat semua. Oke? Nah, oke Mas Bro. Oke Mas Bro, sekarang giliran aku yang menjawab ya. Saya di sini masih punya hati. Saya di sini masih punya rasa empati dan empati. Ya mungkin ini sistem tabur tuai si lemon atau mungkin kata-kata yang dia luncurkan katanya tuh kata-kata anak panah yang meluncur ya. Nah, pernah dengar dia bilang membusuk kau di penjara ngapain jadi artis-artis. Itu sebutan untuk Peggy. Coba kalau Anda di posisinya Peggy, bagaimana perasaan Anda? Dan Anda bilang, coba deh Anda bayangkan dia itu seorang single mom 3 anak, terus ibunya diborgol seperti itu. Ini keluar jarum dari skincare ya. Nah, dia itu sebetulnya ya, ketika lagi posisi enak sudah nyaman, dia itu nggak bisa kontrol ya, seolah orang yang di bawahnya itu harus diinjak supaya dia itu lebih tinggi. Kalau tahu karakternya dia, apa sih permasalahan orang-orang miskin ya? Apa sih permasalahan orang-orang miskin? Yaitu perkreditan panci lagi dan panci lagi ya, beda dengan gua kredit rumah miliaran ya. Coba deh Mas Bro, Anda diposisikan orang-orang yang benar-benar miskin dan belum pernah merasakan bagaimana hidup berkecukupan lah ya. Di sini saya nggak tersinggung, saya pernah menjadi anak orang kaya ya, seperti itulah. Dan ini nih tak kasih lihat nih, botol air. Realita kehidupan saya ketika saya jadi princess dulu, sekarang itu realitanya kayak apa tuh. Tuh, nih masak air. Nih nanti diamkan dia terus masuk galon-galon botol itu ya. Panas-panas ini jam 11 siang nih ya. Ini realita kehidupan ya. Ya. Ini. Makanya berhati-hatilah dalam berucap ya. Kalau belum pernah mengalami jangan speak up. Ya. Untuk masalah percintaan, saya kasihan sama dia. Tragis ya. Intinya nasibnya belum baik juga seperti saya. Saya 2 anak 2 bapak, dia 3 anak 3 bapak ya.
Lihat aja sikapnya sebelum peristiwa ini, ya, mulutnya. Kalau saya nggak bisa menjarain dia, jangan sebut nama saya Nikita. Itu kata-kata apa? Arogan, ya. Terus gimana sih kalian kalau saya melihatnya ya, kalau saya posisi dia sama dari status ekonomi, tinggian dia ya daripada saya. Saya cuman di sini ya nggak mewakili sih. Coba deh Anda diposisikan ketika jadi orang yang dikata-katain sama si Lemon. Bagaimana tuh perasaannya? Terus dia juga nggak terlalu kalau kalian apa ya, orang yang pernah hidup di jalanan tuh lihat cara tindikan dia itu dari sini itu sudah terlihat sayang, ya. Coba aja tanya orang yang itu tindikannya sampai di sini, bagaimana sifat dan karakternya ketika dia memutuskan ini. Kalau orang yang pernah hidup di jalanan itu sudah tahu itu tindikan sampai segini, itu karakternya gimana. Ya, mungkin Anda membela Lemon karena ada di posisi mungkin yang ekonomi sudah lumayan lah. Coba deh jika kata-kata itu tertuju pada orang-orang yang miskin, betapa sakitnya. Padahal perjuangan orang-orang miskin itu sudah intinya hidup dan mati hanya untuk memperjuangkan keluarga, dan kehidupannya hanya monoton dan stagnan di situ-situ aja. Apa nggak sedih? Sedih Mas Bro, ya. Sini mungkin banyak yang bilang tabur tuai lah, ya. Ibarat kata-katanya itu meluncur be anak panah lah, ya. Kalau memang dia ya mungkin dia jatuhnya di di kasus skincare dulu. Kalau mau melawan gue harus hasil uang koruptor, ya harus main kroyok gue, ya intinya sebelah ini merealisasikan apa yang diminta si Lemon, dan akhirnya seperti ini ya. Nah kalau nanti jika memang dia sampai di penjara akhirnya keluar, perkiraan kalian itu akan membabi buta. Saya sarankan jangan sampai ya. Ingat masih ada 3 anak yang perlu kau urus, ya. Semakin kau kuda liar, hati-hati. Ini saran saya buat Lemon, ya. Jangan kau turuti kata pendukung-pendukungmu yang akan menyesatkanmu. Ya. Jika kamu nanti keluar, tujuan mereka itu hanya apa? Kamu tuh sebagai pion untuk membalas dendam terhadap musuh-musuhmu, ya. Hati-hati. Nih, makas. Kesuwen. Ku nang ngambil nih lho, Mbak. Meneh nyenggol meneh tak gebok kowe engko. Ana wong meneng kok ya senengane nyenggol ki lho. Adik, ora kesel kok nek teriak-teriak kok. Tenggorokane sakit meneh. Wis ora dikapake kok ya kowe ki lho Yunan kok. Teriak-teriak Engko malah tambah lara mulutmu. Wong loro tel kok ya senengane marai ribut ya gumun aku. Wis diem napa disenggol karepe berarti kakak sayang. Wong ora dicokot, ora diciwit. Ayo lho ya, ambil paracetamol. Aku yo ora Di Jaya Aceh ya. Istri di suami karena cembokur. Si istri sering live dan WhatsAppan bahkan VC sama grupnya. Ya di sini ya saya cuma sekedar memberi pesan, mau dipakai tidak terserah ya.
Bagi kalian yang live TikTok, harap ingat waktu ya. Ingat pula kalau kalian tuh masih ada pasangan. Ya awal-awalnya mungkin terima nggak apa-apa, tapi kalau lama-lamaan juga pasti akan rasa timbul jengkel, gedek iya. Ya. Ini kalau saya melihatnya dari sisi laki-laki. Kalau dari sisi perempuannya, karena mungkin itu kebahagiaan bagi sang istri, jadi terlena ya ngobrol dengan orang-orang asing di luar sana, padahal di realita kehidupan nyatanya tuh bersosialisasi kurang. Ya, hal-hal yang seperti inilah yang bisa menyebabkan perpecahan rumah tangga ya, bahkan mungkin bisa menyebabkan perceraian atau mungkin bahkan bisa sampai terjadi lantaran cembokur atau kurang perhatiannya si istri kepada pasangannya ya. Ini enggak baru pertama kali ya, sudah sering banyak. Kadang ada yang mengaku udah punya pasangan, ngakunya belum punya pasangan ya, biar apa itu penontonnya tetap banyak ya, banyak yang memuji sehingga menimbulkan penonton itu bisa meningkat. Janganlah seperti itulah ya. Lihatlah di kehidupan realita atau kehidupan yang nyata ya. Kalau Anda main medsos, ibarat Anda tuh lagi naik panggung gitu aja, nanti kalau turun ya sudah, keseharian Anda itu apa, kewajiban Anda itu apa, harus juga kembali dipikirkan ya. Jangan berlarut-larut untuk medsos terus ya. Kalau sudah begini yang jadi korban siapa? Anak. Paling gimana gitu kalau itu yang jadi korban tuh anak ya. Karo sapa? Cipluk. Allah Ngapa sih? nek sakit ngomong ya, nek kena mata ngomong ya. Hiburan Jahatmu lho kanca. ngomong piye mah? Lah ngomong kok aku ra Cek. Hah? Itu ngomong aneh-aneh. Kan kayak nyeloi kan. Apa? Kayak mbak mama ki lho kon arek ngepel mbak HP-mu. HP-nya iki. Bawa Mbak Paya. Yo mingkem to nah, kok malah mangap ngono nyamuke masuk engko. Mbak Paya anteng Mbak Paya. Sini. Nanti kamu nek apa acara sekolah tak dandani ya. Kalau apa? Ndak ambil. Di sini lo di atasnya. Apa? Biar nanti cantik kayak imut-imut gitu. Kok kayak nyanyi emangnya aku boneka. Ngono ya, enak. Maaf. Ini apa, Mbak? Ini buat ngalusin tapi mukamu selalu tidak usah. Terus kita pakai kamu pakai ini apa ini? Ini apa ini? Ini. Iya. Enggak? Iya, Ta. Iya, Ta. Kamu disakitin kok diterima gitu loh. Sopo? Brak. Jangan kesini dulu, aku belum berubah. Aku udah punya cara. Ini merem. Jangan kesini dulu, aku belum berubah. Aku belum berubah. Lah nanti mau berubah jadi siapa? Kalau S. Cek tahu. Kayak Esla, kayak Elsa. Elsa. Kok ono modelan gembrot? Elsa banyak makan. Yang mana kamu pakai mana? Ini apa ini? Aku mending yang ini sih. Aku mau yang ini. Oh, yang pink. Ya. Biar kelihatan Ini cetar. ya gembrot itu sebutan sayang. Ya kalau belum mengerti karakter anak jangan panggil seperti itu ya. Ini sudah saya latih Yang sejak makeupmu mana? kecil, jadi ketika disebut seperti itu biasa aja dia. Terus Karena apa? Untuk mempersiapkan dia ketika nanti sekolah kena body shaming. Itu sudah saya persiapkan ya. Meski sekarang buat sudah sini. tidak saya ngomong ya. Di Dia sini. sudah Masuk kan ya? bisa bertahan. Nanti biar pink.